Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianus Melkeo dari Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM 2252013 kelas IP 4B. Saya akan menjelaskan pemerintahan sebagai asas negara. Pemerintahan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pemerintahan itu sendiri, pemerintah, dan perintah. Menurut Profesor Talisi Durungraha, mengartikan kata perintah ke dalam konsep hibernan yang berarti mengayuh atau mengarahkan. Menurut beliau, perintah itu sama dengan titah raja. Dalam proses Republik Konstitusional, kata perintah diperoleh dari orang banyak. Kemudian, perintah memerintah orang perorangan. Misalnya, Panglima, Kepala Sipil Aparat Negara, dan sebagainya. Pemerintah bisa dimaknai sebagai otoritas yang didasarkan pada konstitusi maupun pada kebijakan agar bisa tercapai. Dan dalam pemerintahan itu terdapat kebijakan, dan kebijakan itu berarti kebenaran. Kebaikan itu bersumber dari rakyat, dan kebenaran itu bersumber dari hukum atau pengetahuan. Ada pepatah mengatakan, titahmu adalah pita bagiku, perintah adalah kehormatan bagiku. Orang yang menjalankan pemegang institusi kedaulatan rakyat itu adalah martabat. Dan orang yang tidak menjalankannya disebut sebagai orang yang tidak mempunyai martabat. Ketika kita tidak menjalankan perintah dari pemerintah, maka suatu negara akan melemah. Di zaman modern, pemerintahan itu dimonopoli sebagai formal oleh negara atau kota. Secara konkret, lebih berbicara birokrasi. Birokrasi itu sendiri adalah pemerintahan kantor. Pemerintahan yang dijalankan oleh kantor. Menurut cara pandang Webrian, bahwa negara itu sebagai masyarakat manusia atau asosiasi manusia yang memonopoli sarana-sarana memaksa dan lainnya. Dan hal semacam itu sudah terbiasa dalam kehidupan suatu negara. Karena itu merupakan sebuah konsekuensi dalam sebuah negara. Kehidupan peradaban manusia semakin kompleks, tidak sama seperti dulu. Karena ada beberapa aturan global yang sering disebut Libra, dan tujuannya supaya pasar atau kapitalisme bisa berkembang secara terbuka dan tuntas tanpa campur tangan negara. Ada 4 poin genealogi pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan itu ada ketika masyarakat hidup bermasyarakat dan sudah melewati murami atau berburu. Pemerintahan itu ada untuk mengurus hajat hidup orang banyak atau kepentingan orang banyak. Yang ketiga, struktur organisasi pemangku
cikal bakal pemerintahan atau nenek moyang, pengurus, dan lain-lain. Aktivitas atau proses pemerintahan atau biasa disebut dengan proses of governing, proses hukum yang legal menjadi kesepakatan bersama. Pemerintahan sebagai arena. Arena mengandung dua hal. Yang pertama, tempat, dan yang kedua, kegiatan. Atau sering dikatakan arena itu sebagai tempat bertanding atau tempat berkontestasi. Seperti arena sepak bola. Ada lapangannya dan aktivitasnya tidak hanya main bola saja, tetapi ada berbagainya. Dalam arti tidak hanya melihat teknik permainannya, tetapi di dalam mengandung bisnis, politik, manajemennya, dan leadership. Dan tergantung cara kita melihatnya. Pemerintah di sini sebagai objek yang dikaji, yang melahirkan study of government dalam berbagai arena. Pemerintahan itu seperti hutan belantara yang tidak hanya berbicara tentang pohon dan satwa di dalamnya. Makna pemerintahan sebagai arena. Pemerintahan dalam hal ini sebagai objek yang dikaji, melahirkan study of government, dan dikaji berbagai ilmu, berbagai perspektif. Berbicara tentang arena itu lebih banyak berbicara tentang realita atau kenyataan. Ada beberapa poin sebagai arena tentang pemerintahan sebagai arena. Yang pertama, policy making atau pemerintahan itu sebagai pembuatan kebijakan. Pemerintahan tidak hanya membuat kebijakan, tetapi turut serta dalam melaksanakan kebijakan. Yang kedua, pemerintahan sebagai arena ekonomi. Di sini ada keterkaitan kekuasaan dan kekayaan. Bagaimana kekuasaan untuk memupuk kekayaan. Yang ketiga, leadership due making. Yang ketiga, leadership due making, yaitu pemerintahan itu sebagai pembentukan atau pembuatan kepemimpinan. Ini juga akan sangat berpengaruh pada politik kepemimpinan. Artinya, studi ini menekankan pada aktor atau pendekatan esensi bahwa setiap hal, yaitu baik perubahan maupun kesinambungan tentang pemerintahan itu sangat tergantung pada pemimpin. Artinya, proses politik apapun, termaksud proses pemilihan, sangat berpusat kepada pemimpinan. Yang keempat, government atau pemerintahan. Itu dipahami sebagai development making. Di satu sisi sebagai rekayasa yang studi pembangunan atau studi multidisiplin. Yang kelima, pemerintahan itu sebagai arena kontestasi. Secara bebas, di antara kelompok kepentingan, intinya kebebasan individu, kebebasan organisasi, atau kelompok itu mempunyai hak untuk mengekspresikan, termaksud berkontestasi terhadap arena pemerintahan. Yang keenam, pemerintahan itu sebagai arena untuk elite making. Di sini, mereka pemerintahan tidak percaya kepada rakyat.
Intinya hanya dinikmati dan dijalankan maupun dikendalikan oleh segelintir orang. Yang ketujuh, pemerintahan itu sebagai arena perjuangan kelas. Kelas di sini adalah pemerintahan sebagai modal atau rakyat jelata. Yang kedelapan, pemerintahan sebagai institusionalisme. Artinya, kita menggunakan pendekatan institusionalisme untuk melihat pemerintahan. Sekian dari saya. Mungkin hanya ini penjelasan yang saya paham. Sekian dan terima kasih.